ciri-ciri umum protista dan ciri-ciri umum protista mirip jamur, protista mirip hewan atau protozoa, dan protista mirip tumbuhan atau algae. Nah, dari pertemuan kedua ini kita akan membahas materi klasifikasi protista. Pertama itu kita akan bahas protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini itu bukan merupakan jamur sejati karena tidak memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang sama dengan jamur sejati. Akan tetapi kelompok protista ini itu memiliki bentuk seperti jamur sejati, yaitu membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Mycota atau jamur lendir seluler, dan yang ketiga itu Oomycota atau jamur air. Kita akan bahas mengenai Mycomycota atau jamur lendir plasmodial. Nah, Mycomycota ini itu merupakan jamur lendir yang tidak bersekat. Jamur ini itu memiliki inti yang banyak, dan setiap intinya itu tidak dipisahkan oleh adanya sekat. Mycomycota ini itu memiliki dua fase hidup yaitu sebagai fase plasmodium dan sporangium. Daur hidupnya itu berasal dari fase plasmodium. Pada fase ini tuh Mycomycota itu menyerupai sebuah plasma atau lendir dengan memiliki banyak inti atau bersifat multiseluler, dan setiap inti selnya itu tidak dibatasi oleh adanya dinding. Nah, fase bentuk ini itu disebut dengan plasmodium. Terus Mycomycota ini tuh memiliki ukuran dan warnanya itu tidak sangat beragam, dan juga bentuknya itu tuh berubah-ubah ketika ia merayap. Nah, organisme ini tuh memakan bakteri, protozoa, atau bahan-bahan organik seperti sisa daun, ranting, dan kayu. Nah, makanannya itu tuh akan diserap oleh fagositosis dan dicerna dalam vakuola makanan. Vakuola makanan dia ini mencerna makanannya itu di dalam vakuola makanan. Nah, sedangkan pada fase sporangium, Mycomycota ini itu akan tetap bertahan terhadap lingkungan kering atau lingkungan yang tidak menguntungkan baginya. Ketika sporangium sudah matang, maka sporangium itu akan kekal. Selain itu juga Mycomycota ini tuh tubuhnya berwarna putih, namun sebagian besar itu berwarna kuning atau merah. Nah, Mycomycota ini itu bereproduksi secara aseksual dan seksual. Selain itu, dalam ekosistemnya itu jamur lendir ini tuh berperan sebagai decomposer. Dan Mycomycota ini atau jamur lendir ini bisa ditemukan di tanah lembab, kayu busuk atau daun busuk. Nah, itulah merupakan tempat habitat dari jamur lendir atau jamur lendir seluler. Nah, Acrasiomycota ini tuh adalah jamur lendir bersekat. Jamur ini itu memiliki fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Akan tetapi jika makanannya itu habis, sel-sel tersebut itu akan membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Nah, dalam satu unit agregat ini tuh terdapat 120.000 sel. Nah, agregat ini tuh dapat berpindah-pindah tempat. Terus Acrasiomycota ini tuh bersifat haploid dan zigotnya itu bersifat diploid. Acrasiomycota itu menghasilkan sel-sel ameboid dan mixamoeba.
pada fase makannya, sel soliter ini itu akan membentuk kaki-kaki semu atau pseudopodium untuk bergerak dan memakan bakteri. Nah, Acrasiomycota ini tuh memiliki dua cara reproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual itu tuh dilakukan dengan cara membentuk tubuh buah atau fruit body yang berisi spora dan memiliki batang penyokong. Ini bagian tubuh buahnya, dan yang ini bagian batang penyokong. Sementara itu reproduksi seksualnya itu dilakukan dengan cara singgami sel ameboid. Nah, habitat dari Acrasiomycota ini tuh hidupnya itu di tempat-tempat yang mengandung kotoran dan vegetasi yang sudah membusuk. Terakhir yaitu Oomycota atau jamur air. Nah, jenis Oomycota ini itu hidup di tempat yang lembab atau berair, atau bahkan juga di perairan yang sesungguhnya. Maka dari itu jenis jamur ini itu disebut dengan jamur air. Jamur ini tuh umumnya bersifat saprofit, namun dapat pula bersifat parasit. Jamur ini tuh rata-rata tuh bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembapan yang tinggi atau berair. Nah, struktur tubuhnya itu berupa talus mesilium yang tersusun atas hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat. Nah, hifa ini tuh mengandung atau memiliki banyak inti sel yang dimana itu terdapat pada benang-benang hifa yang tidak bersekat, dan juga dinding selnya ini tuh tersusun atas selulosa. Nah, reproduksi dari Oomycota ini tuh ada dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Kalau secara aseksual ini dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora, sedangkan secara reproduksi secara seksualnya itu dilakukan oleh Oomycota itu dengan cara membentuk gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nah, nantinya itu zigotnya ini akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Oomycota yang dewasa. Nah, contohnya itu Saprolegnia sp, Phytophthora sp, dan masih banyak lagi. Hewan atau protozoa. Sistem hidup hewan ini itu didasarkan pada alat geraknya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini itu bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodium. Kakinya ini tuh berasal dari sitoplasma yang menjulur. Selain itu, pseudopodia ini juga untuk menangkap mangsa. Beberapa jenisnya itu ada yang memiliki cangkang dari kalsium karbonat dan silika. Rhizopoda ini tuh bersifat heterotrof. Alat geraknya itu berupa pseudopodium atau kaki semu. Nah, bentuk selnya itu berubah-ubah. Reproduksi dari Rhizopoda ini itu dengan cara aseksual, yaitu pembelahan biner. Nah, habitat dari Rhizopoda ini tuh ada yang hidup sebagai parasit dan ada juga yang hidup bebas. Contohnya yaitu Ectoamoeba, Entamoeba, dan atau bulu cambuk. Nah, Flagelata ini tuh bergerak menggunakan bulu cambuk. Sebagian besar itu hidupnya sebagai parasit pada manusia dan hewan. Untuk yang hidup bebas, habitatnya itu di air laut atau air tawar, soliter atau berkoloni, dan juga ada yang membentuk simbiosis dengan organisme lainnya. Reproduksinya itu secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Contohnya itu pada Trypanosoma.
Trypanosoma evansi, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma gambiense, dan Giardia lamilia. Nah, Ciliata ini tuh bergerak menggunakan bulu gitar atau yang disebut dengan ciliate. Cilia ini tuh juga berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan makanan pada belut. Cilia ini tuh umumnya terdapat pada seluruh tubuh sel Ciliata seperti ini. Di bagian itu dilengkapi dengan cilia. Nah, bentuk tubuhnya itu bervariasi seperti bentuk sandal, trompet, lonceng atau oval. Nah, bentuk tubuhnya itu tetap karena memiliki pelikel. Nah, habitat dari Ciliata ini tuh ada yang di perairan asin atau air tawar, memiliki 2 inti dan bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kalau secara aseksual itu dengan belahan biner, kalau seksual itu dengan konjugasi. Yang keempat itu sporozoa atau apikompleksa. Nah, sporozoa ini itu adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Sporozoa ini tuh memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Nah, bentuk tubuhnya itu bulat panjang atau oval seperti telur. Nah, tidak memiliki alat gerak tetapi dapat berpindah dari jaringan satu ke jaringan yang lain dalam tubuh inangnya melalui aliran darah. Memiliki sebuah nukleus tanpa vakuola kontraktil. Sporozoa ini tuh dapat membentuk kista berdinding tebal saat berada di dalam usus vektor. Nah, sporozoa ini tuh dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Kalau secara aseksual itu dengan skizogoni dan sporagoni, sedangkan secara seksual itu melalui penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Nah, selanjutnya itu protista mirip tumbuhan atau algae. Nah, protista mirip tumbuhan ini tuh dibedakan menjadi 6. Ada chlorophyta atau alga hijau, rhodophyta atau alga merah, bryophyta atau alga coklat, yang keempat itu chrysophyta atau alga keemasan, yang kelima itu echinophyta, dan yang keenam itu pyrophyta atau alga api. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu chlorophyta atau alga hijau. Nah, chlorophyta ini itu memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan daripada pigmen karoten dan xanthofil yang dimilikinya. Nah, apa sih klorofil A dan klorofil B itu? Kalau klorofil A itu adalah pigmen atau warna yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman. Sedangkan kalau klorofil B ini pigmen yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Selain itu, kelompok alga hijau ini tuh memiliki bentuk kloroplas yang bermacam-macam, yaitu berbentuk bintang, mangkok, dan spiral. Chlorophyta ini tuh sebagian besarnya itu hidup di perairan atau air tawar, tetapi dapat juga ditemukan di lingkungan lembab seperti di tanah atau batang pohon yang lembab. Contoh dari Chlorophyta ini yaitu Chlorella, Spirogyra, Vulva, dan masih banyak lagi. Kedua itu Rhodophyta atau alga merah. Nah, kelompok ini tuh memiliki pigmen phycoerythrin atau merah yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen lainnya yaitu karotin, klorofil, dan xanthofil. Nah, Rhodophyta itu pada umumnya bersifat multiseluler dan mikroskopis atau ukurannya kecil ya. Nah, berbentuk talus seperti rumput atau pohon. Dinding sel dari Rhodophyta ini tuh mengandung selulosa dan pektin. Ada yang mengandung zat kapur.
Rhodophyta ini tuh tidak memiliki flagela, memiliki cadangan makanan berupa tepung fluorid atau bahan agar-agar yang disimpan di dalam pironoid. Nah, oleh sebagian besar manusia itu alga merah atau Rhodophyta ini tuh dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga pembuatan kosmetik. Nah, sebagian besarnya itu Rhodophyta ini tuh hidup di air laut dan ada beberapa juga yang hidup di air tawar. Contohnya itu Gelidium robustum dan Porphyra sp dan masih banyak lagi. Itu Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, Chrysophyta ini tuh memiliki pigmen warna dominan karoten yaitu coklat kekuningan dan pigmen warna lain seperti klorofil A yaitu hijau kebiruan dan klorofil C yaitu hijau kecoklatan. Rhodophyta ini tuh umumnya tersusun atas satu sel, namun ada juga yang banyak sel atau multiseluler. Memiliki dinding sel yang mengandung hemiselulosa, pektin atau silika. Ada yang memiliki satu atau dua buah flagela dan ada yang tidak. Alga emas ini tuh memiliki pirenoid sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, ada juga klorofil yang berbentuk cakram, pita atau oval. Nah, kelompok ini tuh dapat ditemukan di air tawar dan air laut. Contohnya itu Ochomonas dan Cynura. Yang keempat ini tuh Phaeophyta atau alga coklatan. Nah, alga ini tuh masuk ke dalam alga coklat karena memiliki pigmen picosanthrin yang lebih domain daripada klorofil A, klorofil C dan karoten. Nah, bentuk tubuhnya itu seperti benang atau menyerupai tumbuhan talus, dan dia ini tuh bersifat multiseluler atau memiliki sel itu lebih dari satu. Nah, memiliki kloroplas tunggal dan dengan bentuk beragam seperti cakram dan benang. Nah, sebagian besarnya itu alga coklat ini tuh dapat ditemukan di air laut. Contohnya itu Laminaria digitalis, Sargassum vulgare dan lain-lain. Yang kelima itu Pyrrhophyta atau alga api. Nah, alga api ini tuh uniseluler yang menyebabkan air laut ini tampak berbentar pada malam hari atau bioluminescensi karena selnya itu tuh mengandung fosfor. Nah, umumnya itu alga ini tuh memiliki pigmen A dan pigmen C. Kelompok alga ini tuh bersifat uniseluler dan tersusun Nah, yang kelima itu Pyrrhophyta atau alga api. Nah, dikatakan sebagai alga api itu karena dapat memancarkan cahaya sehingga berwarna merah karena sel-selnya ini tuh mengandung fosfor. Nah, Pyrrhophyta ini tuh memiliki pigmen A dan pigmen C dan tersusun atas satu sel saja dan bergerak itu menggunakan flagela yang berbentuk cambuk di ujung sel atau di bagian samping sel sehingga sering juga disebut dinoflagellata. Nah, alga api ini itu dapat hidup di air tawar dan air laut. Pyrrhophyta ini juga dikenal sebagai penyusun fitoplankton di perairan laut dan air tawar. Contohnya itu Karenia brevis, Gamblertiscus,
dan masih banyak lagi. Xenophyta. Nah, alga ini itu merupakan kelompok alga yang dikatakan mirip hewan dan mirip tumbuhan. Dikatakan mirip tumbuhan karena alga ini tuh memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten sehingga bisa berfotosintesis. Sedangkan dikatakan mirip hewan karena memiliki alat gerak berupa flagel yang keluar dari sel sehingga bisa bergerak atau mobil. Nah, umumnya itu Euglena ini tuh bersifat uniseluler. Tubuhnya itu tuh berbentuk oval dengan bagian anterior dan posterior bulat meruncing. Dia ini tuh tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki lapisan penyokong membran sel dari bahan protein yang disebut pelikel. Nah, pelikel ini tuh bersifat lentur. Euglena itu tuh memiliki kloroplas yang berbentuk oval, memiliki flagela sebagai alat geraknya, dan Euglena ini tuh bisa ditemukan di daerah perairan. Contohnya itu Euglena viridis, Euglena rubra, dan masih banyak lagi. Disampaikan ini tuh dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi dari Protista mirip jamur, Protista mirip hewan atau protozoa, dan Protista mirip tumbuhan ini tuh dibagi menjadi kelompok lagi berdasarkan, ada yang berdasarkan alat gerak dan ada yang berdasarkan pigmennya. Dimana Protista mirip jamur ini itu dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama itu Myxomycota, Mycomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Sedangkan Protista mirip hewan ini tuh berdasarkan alat geraknya itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama Rhizopoda, yang kedua Flagellata, yang ketiga Ciliata, dan yang keempat itu Sporozoa. Dan yang Protista mirip tumbuhan atau alga ini tuh berdasarkan pigmennya itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama itu Chlorophyta atau alga hijau, yang kedua itu Rhodophyta atau alga merah, yang ketiga itu Chrysophyta atau alga emas, yang keempat itu Phaeophyta atau alga coklat, yang kelima itu Pyrophyta atau alga api, dan yang terakhir itu Euglena. Nah, apabila yang saya sampaikan atau sampaikan ini kurang jelas atau belum paham, dan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq